Hai, welcome back to my channel. Hari ini Ratu Film akan nge-review film tentang pembobolan berangkas yang didesain khusus oleh seorang legendaris dan tersulit di dunia, dan hanya orang-orang tertentu yang mampu meretasnya. Dan di tengah wabah zombie yang sedang merebak di dunia, ada sekelompok buronan Interpol memanfaatkan momen tersebut untuk merampok dengan membobol berangkas tersebut. Daripada penasaran, capcus langsung saja Mimin ceritain ya. Awalnya film ini memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Sebastian yang sedang merekam video untuk diupload ke YouTube. Ia sangat terobsesi dengan seorang pembuat berangkas legendaris yaitu Hans Wagner, karena hal itu sejalan dengan passionnya. Dalam sejarahnya menceritakan bahwa Hans Wagner juga menciptakan sebuah berangkas pribadi untuk dijadikan makamnya sendiri. Ia mengurung diri di dalam sana hingga orang lain tidak dapat membuka berangkas tersebut. Dan Wagner pun terkurung selamanya di dalam berangkas ciptaan miliknya sendiri. Setelah mengunggah videonya, Sebastian kemudian menguji kembali kemampuannya meretas. Setelah itu ia pun segera melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu kembali bekerja sebagai seorang teller. Menurutnya pekerjaannya sangat membosankan. Dan di saat jam istirahat, Sebastian kembali membuka YouTube-nya dan ia sangat terkejut karena ada yang menontonnya meskipun hanya satu orang saja. Dan penonton tersebut juga meninggalkan sebuah komentar. Ia bertanya apakah Sebastian ingin menguji kemampuannya. Setelah itu Sebastian pun segera menuju ke alamat yang dimaksud oleh penonton tersebut. Setelah tiba di sana, Sebastian diminta untuk menyebutkan sebuah password agar ia dapat diizinkan masuk ke dalamnya. Kemudian Sebastian pun bingung apa yang mereka lakukan di sana dan mengapa ada orang yang menyebutkan namanya. Dan setelah itu ia pun berusaha meretas berangkas dan ia pun lulus ke tahap selanjutnya hingga ke babak final. Dan tentu saja ia terlihat santai melakukannya, bahkan di saat pesaingnya sangat terlihat kesulitan untuk meretas berangkas tersebut. Sebastian hanya perlu berkonsentrasi dan memahami jenis berangkas, maka ia akan dengan sangat mudah meretasnya. Bahkan di menit terakhir babak final, Sebastian belum memulai meretasnya. Di saat pesaingnya sudah mulai kewalahan, dan dengan sangat mudah Sebastian membuka berangkas tersebut. Dan pada akhirnya ia memenangkan pertandingan tersebut. Dan setelah itu ia pun melihat ada wanita yang sedang memperhatikannya. Keesokan harinya wanita tersebut menghampiri Sebastian dan mengobrol dengannya. Dan wanita tersebut memperkenalkan dirinya. Ia bernama Gwen dan ia adalah seorang pencuri dan buronan internasional, dan dia juga penonton satu-satunya di YouTube Sebastian. Ia ingin merekrut Sebastian untuk bergabung dengan kelompoknya. Ia diminta untuk meretas berangkas legendaris. Mereka memanfaatkan momen di tengah wabah zombie yang sedang diperbincangkan oleh dunia. Dikarenakan berangkas yang akan dibobol adalah berangkas ciptaannya Hans Wagner, maka Sebastian pun tertarik. Dan setelah itu ia pun mempertimbangkannya sembari menonton TV yang menyiarkan tentang wabah zombie. Kemudian setelah itu Sebastian mendengar suara di luar dan ia pun membuka pintu untuk menghampiri anak kecil tersebut. Dan ternyata anak kecil tersebut adalah zombie. Dan ternyata Sebastian hanya bermimpi. Keesokan harinya Sebastian mendatangi rumah Gwen, yang artinya ia menyetujui untuk bergabung bersama kelompoknya Gen. Dan setelah itu Gwen memperkenalkan anggotanya pada Sebastian sembari menjelaskan keahlian yang mereka miliki masing-masing. Dan setelah sesi perkenalan, setelah itu mereka langsung pada intinya. Mereka menyusun rencana untuk perampokan yang akan mereka lakukan. Setelah tiba di bank, Sebastian terkejut melihat Brad memegang senjata. Dan tentu saja dia panik karena ini merupakan pengalaman pertamanya. Namun mereka tetap meyakinkan Sebastian. Langkah pertama, Sebastian berpura-pura masuk ke toilet bank. Setelah itu Gen menyusulnya. Dan Gwen berpura-pura memiliki kepentingan di dalam sana. Kemudian, Corina masuk untuk mengalihkan perhatian mereka, agar Gwen dapat keluar untuk menjemput Sebastian untuk menuju ke berangkas.
Setelah itu, Sebastian melakukan pemanasan dan menceritakan kisah tentang berangkas tersebut pada Gwen sebelum meretasnya. Namun Gwen mengatakan mereka tidak punya banyak waktu dan Sebastian pun langsung meretasnya. Dan tentu saja itu bukanlah hal yang sulit bagi Sebastian, dan akhirnya berangkasnya pun terbuka dan mereka pun sangat senang dan mereka pun berhasil keluar dengan selamat. Sebastian senang karena ia berhasil melakukannya. Tidak lama setelah itu, Interpol mengetahui adanya perampokan di bank. Interpol mengetahui mereka memanfaatkan momen di tengah dunia yang disibukkan dengan wabah zombie untuk meretas berangkas legendaris. Di sisi lain, Sebastian dan teman-temannya sedang melakukan pesta atas keberhasilan mereka hari ini. Di sana terlihat jelas Sebastian mulai tertarik pada Gwen yang tidak lain adalah pacarnya Brad. Dan Brad sangat kesal karena Sebastian berbincang semalaman dengan Gwen. Keesokan harinya mereka menuju ke sebuah bank yang menjadi target berikutnya. Dan mereka pun siap melakukan tugasnya masing-masing. Setelah itu, Sebastian pun mulai masuk ke dalam dan ia harus menunjukkan identitasnya. Dan ia sangat terkejut karena Corina berhasil mengelabui sistem mereka. Dan setelah itu, Corina memberi arahan pada Sebastian dan Gwen. Di dalam lift, Sebastian bertanya pada Gwen tentang hubungannya dengan Brad. Dan tentu saja Brad yang mendengar obrolan mereka sangat kesal. Setelah mereka tiba di tempat berangkas, mereka dihadang oleh pihak keamanan. Dan tentu saja Gwen yang sigap langsung menghajar dan melumpuhkan pria-pria kekar tersebut. Tentu saja Sebastian sangat terkejut melihatnya. Setelah itu, Sebastian mulai melakukan ritualnya, yaitu menyalakan musik dan menceritakan kisah yang tertulis di berangkas tersebut yang dapat ia jadikan sebagai petunjuk urutan untuk membukanya. Dan di sisi lain, pengawas CCTV di bank mengetahui adanya penyusup dan langsung menyalakan alarm. Dan tentu saja Brad dan teman-teman yang lain harus menjalankan rencana B. Di sisi lain, para Interpol terus mengawasi bank yang potensial menjadi target perampokan. Dikarenakan belum ada pergerakan, maka Interpol pun masuk ke dalam bank untuk memastikan, namun mereka tidak ada di sana. Dikarenakan berangkas tersebut sudah dipindahkan ke bank yang keamanannya lebih tinggi. Dan para Interpol pun langsung menuju ke tempat yang dilaporkan sedang ada penyusup di dalamnya. Di sisi lain, Brad menggunakan senjata untuk membius semua orang yang ada di bank tersebut. Hal itu ia lakukan untuk mengalihkan perhatian para keamanan serta menunda waktu. Dan setelah itu, Sebastian pun mulai meretas berangkasnya. Namun sepertinya berangkas kali ini mekanismenya lebih sulit daripada berangkas sebelumnya. Dan setelah berusaha, Sebastian pun berhasil melakukannya. Dan setelah selesai, mereka pun segera keluar. Di sisi lain, Brad mengalami luka tembak. Setelah itu, Gwen dan Sebastian berlari untuk naik ke atas mobil. Namun karena kesal, Brad melepaskan tangannya dan membiarkan Sebastian terjatuh, dan itu dilakukan dengan sengaja. Namun dikarenakan polisi sudah tiba di tempat kejadian, Sebastian pun langsung berlari dan ia pun dikejar polisi. Di samping itu, para Interpol merasa sangat kesal karena para perampok berhasil meloloskan diri lagi. Dan di sisi lain, Gwen sangat kesal dengan kelakuan Brad terhadap Sebastian tadi, yang melemparnya seperti hewan kurban. Dalam artian Sebastian dijadikan umpan untuk Interpol dan sekaligus Brad memang kesal terhadap Sebastian. Dikarenakan Gwen sangat marah, ia pun meminta untuk menghentikan mobilnya dan setelah itu Gwen pun langsung melompat dari mobil. Kemudian Corina pun juga ikut pergi bersama dengan Gwen. Di sisi lain, Sebastian yang berhasil lolos dari kejaran polisi pun pulang ke rumah, namun dia tidak mengetahui kalau Gwen dan Corina ada di sana. Ia pun terkejut dan bertanya apa yang mereka lakukan di sana setelah insiden yang menimpanya tadi. Kemudian mengusir mereka berdua dari rumahnya. Setelah itu, Gwen dan Corina pun meminta maaf pada Sebastian dan mengatakan masih ada petualangan bagi mereka. Gwen dan Corina membujuk Sebastian untuk bekerja sama kembali. Kemudian Sebastian pun setuju. Di sisi lain, Interpol yang masih mendalami kasus perampokan pun menemukan sebuah fakta baru yang menumpukan identitas anggota baru yang direkrut untuk membobol berangkas. Di sisi lain, Sebastian selalu dihantui oleh zombie dalam mimpinya. Namun Gwen berusaha menenangkan Sebastian dan mengatakan itu hanyalah mimpi saja.
Dan di sisi lain, Interpol pun masih mengintai kasino yang diprediksi menjadi target perampokan berikutnya. Mereka pun masuk ke dalam kasino untuk memastikan bahwa berangkasnya masih aman, dan ternyata berangkasnya sudah ditransfer ke tempat yang lain. Kejadian itu terjadi 8 jam sebelumnya. Dan lagi-lagi Interpol dikelabui oleh tipu muslihat yang dirancang oleh Corina dan kawan-kawannya. Dan di sisi lain, Gwen menyusup ke dalam truk pengangkutan berangkas dan merebut truk tersebut setelah ia berhasil menghajar sopir dan temannya. Dan setelah itu Sebastian mengambil alih. Ia sangat senang dapat melihat berangkas ketiga secara langsung, dan ia pun segera membukanya. Namun di sisi lain, Brad dan Rolf juga sedang mengintai pergerakan Gwen dan teman-temannya di depan kasino. Setelah itu mereka melihat di GPS pergerakan mereka dan segera menyusulnya. Namun hal itu diketahui oleh Corina dan ia berusaha untuk mencegah mereka, namun gagal. Melainkan Corina pun tertangkap oleh Interpol yang sebelumnya ia sudah mengirimkan pesan pada Gwen untuk segera lari. Dan Corina pun diminta untuk membuka mulut soal keberadaan teman-temannya yang lain. Namun Corina memilih untuk tidak mengatakannya dan ia pun segera dibawa ke kantor polisi. Di sisi lain, Sebastian sudah berhasil membuka berangkasnya. Sebastian merasa dirinya adalah seorang ahli dan ia sangat senang, begitu juga dengan Gwen. Setelah berhasil mengambil isinya, mereka pun segera pergi. Namun terlambat karena Brad sudah tiba di sana dan menodongkan pistol pada mereka. Dan setelah itu Brad menarik pelatuk pada Sebastian, namun ternyata tidak ada pelurunya karena sudah dikosongkan oleh Gwen. Dan sebaliknya Gwen pun menodongkan senjata pada Brad dan Rolf dan memborgol mereka di truk. Dan setelah itu Interpol pun datang dan menangkap mereka berdua. Di samping itu, Sebastian dan Gwen menuju ke suatu tempat untuk menyeberangi lautan dan pergi jauh. Dan di saat itulah Sebastian mengungkapkan perasaannya pada Gwen. Setelah itu mereka pun akan naik ke sebuah bot, namun usahanya gagal karena Interpol mencegah mereka berdua. Dan Gwen pun ikut menodongkan senjata api kepada Interpol. Setelah itu ia membuat kesepakatan dengan Interpol. Gwen mengatakan akan ikut bersamanya asalkan Sebastian dilepaskan, karena Sebastian bukanlah seorang kriminal. Dan Interpol pun menyetujuinya. Setelah itu Gwen meminta Sebastian untuk menemukan berangkasnya yang terakhir untuknya dan berjanji akan menemui Sebastian ketika ia bebas nanti. Namun Sebastian tidak ingin pergi dan meninggalkan Gwen. Akan tetapi Gwen memaksa, hingga pada akhirnya Sebastian pun pergi menaiki bot. Begitu pula dengan Gwen, ia pun dibawa ke kantor polisi. Setelah itu, Sebastian melihat isi tas Gwen dan menemukan paspor miliknya di sana, dan ia sangat terharu, sehingga ia pun bertekad dalam hatinya ia akan menunggu hingga Gwen dibebaskan. Kemudian pada suatu hari ada dua orang yang sedang mencari seseorang yang dapat meretas berangkas, dan tentu saja mereka bertemu dengan orang yang tepat, dan ia adalah Sebastian. Dan Sebastian merasa sangat terkejut karena ternyata mereka ingin agar Sebastian meretas berangkas incarannya, yaitu ciptaan Hans Wagner yang lainnya, dan tentu saja Sebastian menerima job tersebut. Tamat. Seru, pakai banget bukan? Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai bertemu di review berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, serta share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian ya, agar mereka nggak ketinggalan film menarik yang satu ini. Sampai jumpa.